selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada di sebuah tim di mana semua orang kelihatannya sibuk banget, kerja keras, tapi kok rasanya kayak kapal yang berlayar tanpa tujuan yang jelas? Nah, di sini kita akan coba bedah salah satu tantangan terbesar di setiap organisasi. Gimana caranya menyatukan semua orang supaya dayungannya searah? Yuk kita mulai. Kita awali dengan pertanyaan ini, yang mungkin terasa dekat banget ya sama pengalaman kita. Pernah nggak Anda yang ngerasa kayak gini? Anda lagi lari maraton buat ngejar target pribadi, tapi ternyata perusahaan tempat Anda kerja itu kapalnya malah berlayar ke arah yang benar-benar beda. Nah, perasaan nggak sinkron inilah yang mau kita gali lebih dalam. Dan disinilah akar masalahnya kelihatan jelas banget. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada kita, para karyawan yang pengennya apa sih? Gaji lebih baik, work-life balance, kesempatan buat belajar hal baru. Wajar kan? Di sisi lain, organisasi punya agendanya sendiri. Profit, menguasai pasar, efisiensi. Sebetulnya nggak ada yang salah, tapi iya secara alami ada ketegangan di antara keduanya. Pertanyaannya, gimana cara menyatukannya? Jadi, gimana caranya kita bisa menjembatani jurang pemisah tadi? Jawabannya tuh ada di sebuah konsep kunci yang bakal jadi bintang utama di pembahasan kita kali ini. Konsep itu namanya goal congruence atau kesesuaian tujuan. Gampangnya gini deh, bayangin kita semua lagi mendayung di satu perahu. Nah, goal congruence itu terjadi pas dayungan Anda buat maju secara pribadi, ternyata juga ikut mendorong perahu perusahaan ke depan. Itu dia titik temu idealnya, di mana kepentingan kita dan kepentingan perusahaan jadi sejalan dan malah saling menguatkan. Terus, prakteknya di dunia nyata gimana? Salah satunya lewat metode yang disebut analisis sarana tujuan. Anggap aja tujuan utama perusahaan, misalnya jadi nomor 1 di pasar, itu puncak gunungnya. Nah, tujuan besar itu lalu dipecah-pecah jadi jalur pendakian buat tiap divisi. Tujuan divisi marketing misalnya, naikin brand awareness 20%, itu jadi sarana buat mencapai puncak. Terus tujuan tim medsos, dapat 10.000 followers baru jadi sarana buat tim marketing. Semuanya nyambung dari atas sampai bawah. Jadi ini nih intinya. Seluruh sistem pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan pada dasarnya itu dirancang cuma buat satu hal, mencapai tingkat goal congruence atau kesesuaian tujuan yang setinggi-tingginya. Pertanyaan berikutnya, gimana dong caranya perusahaan-perusahaan yang sukses itu bikin ribuan karyawannya bergerak ke arah yang sama? Ternyata mereka tuh pakai dua alat utama yang saling melengkapi. Ada sistem informal alias aturan tak tertulis, dan ada sistem formal, yaitu aturan main yang resmi. Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang informal dulu. Nah, ini dia nih, kekuatan-kekuatan yang nggak bakal Anda temukan di buku panduan karyawan. Tapi percayalah, pengaruhnya gede banget dalam ngebentuk cara kita kerja sehari-hari. Inilah yang sering kita sebut sebagai denyut nadi perusahaan. Ada budaya, cara kita di sini, entah itu serba cepat dan kompetitif atau santai dan kolaboratif. Ada gaya kepemimpinan, bos Anda itu tipe komandan atau tipe pelatih. Dan yang seringkali paling kuat, ada organisasi informal, yaitu circle pertemanan dan tekanan halus dari teman semeja, yang kadang lebih manjur daripada email dari CEO. Oke, itu tadi yang nggak tertulis ya. Sekarang, mari kita beralih ke buku panduan resminya. Sistem dan aturan yang jelas, terdokumentasi dan bisa kita lihat hitam di atas putih. Nah, slide ini merangkum perbedaannya dengan pas banget. Di satu sisi, ada kekuatan informal, budaya, nilai, omongan di pantry. Di sisi lain, ada kekuatan formal, peraturan, SOP, anggaran. Kunci sukses organisasi, keduanya harus sinkron. Karena kalau aturannya bilang, ayo berinovasi, tapi budayanya malah menghukum orang yang gagal, ya kita semua tahu mana yang bakal menang. Sistem formal ini isinya hal-hal yang sangat nyata dan bisa kita lihat. Mulai dari pengendalian fisik kayak satpam dan passwords komputer. Ada juga manual procedure yang tebelnya bukan main. Dan jujur aja kadang isinya udah ketinggalan zaman kan. Sampai ke pengamanan sistem data dan aturan-aturan spesifik untuk setiap pekerjaan. Sekarang gimana semua sistem formal dan informal tadi bisa berjalan? Nah, semuanya itu beroperasi di atas sebuah cetak biru, sebuah kerangka. Kerangka itu adalah struktur organisasinya. Pertama, ada struktur yang paling umum, fungsional. Coba bayangin, semua ahli dikumpulin di satu departemen, tim marketing kumpul sama tim marketing, keuangan sama keuangan, IT sama IT. Ini efisien banget karena semua orang ngomong bahasa yang sama. Tapi ada risikonya.
Bisa tercipta yang namanya silo alias menara gading, di mana tim marketing nggak terlalu paham apa yang dikerjain tim IT, begitu juga sebaliknya. Berikutnya, ada struktur unit bisnis. Di sini, perusahaan dipecah jadi kerajaan-kerajaan kecil berdasarkan produk atau wilayah. Misalnya, ada divisi minuman, divisi makanan ringan. Kelebihannya, tiap divisi ini bisa gerak cepat dan lincah. Tapi sisi minusnya, bisa jadi boros. Mungkin divisi minuman punya tim marketing sendiri. Oh, divisi makanan ringan juga punya tim marketing sendiri. Terjadilah duplikasi pekerjaan. Dan yang terakhir, ada struktur matriks yang berusaha mengambil kebaikan dari dua dunia tadi. Di model ini, seorang karyawan bisa punya dua bos. Satu bos fungsional, misalnya kepala marketing, dan satu bos proyek, misalnya manajer proyek peluncuran produk baru. Kedengeran rumit? Emang. Tapi kalau bisa dikelola dengan baik, struktur ini bisa jadi sangat fleksibel dan powerful. Oke, kita udah bahas sistem, aturan, dan struktur. Tapi, tunggu dulu. Siapa sebenarnya arsitek di balik ini semua? Siapa yang merancang dan memastikan mesin organisasi ini berjalan dengan baik? Ada satu peran kunci yang memegang tanggung jawab besar ini. Nah, kenalan yuk sama peran ini, namanya controller. Mereka inilah arsitek di balik layar yang tugasnya merancang dan mengoperasikan semua sistem pengendalian manajemen di perusahaan. Terus, apa aja sih kerjaannya seorang controller? Kira-kira alurnya begini. Pertama, mereka merancang dan menjalankan sistem informasi dan kontrol. Kedua, dari sistem itu mereka menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Ketiga, mereka menganalisis semua laporan itu buat cari insight. Dan terakhir, insight itu dipakai buat mengawasi dan melindungi aset perusahaan. Ini siklus yang jalan terus-menerus. Tapi, ini ada satu hal yang penting banget buat diingat. Posisi controller itu adalah staff. Artinya, mereka yang menyediakan data, analisis, dan rekomendasi, ibaratnya mereka yang ngasih peta dan kompas. Tapi, yang mengambil keputusan operasional akhir yang benar-benar mengemudikan kapal, itu tetap para manajer lini. Jadi begitulah kira-kira buku panduan tak terlihat tentang cara kerja sebuah organisasi. Mulai dari pentingnya menyamakan tujuan, tarik-menarik antara aturan formal dan informal, sampai ke cetak biru strukturnya. Pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Besok, waktu Anda kembali ke rutinitas, coba deh perhatikan sekitar. Bisakah Anda melihat kekuatan-kekuatan tak kasat mata ini sedang bekerja dan membentuk hari Anda? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.